mempelajari apa sih yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan. Nah, tema kuliah lapangan sudah dijelaskan tadi, integrating knowledge and real business challenges. Nah, kuliah lapangan ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Dan perlu difahami juga adik-adik semuanya, eh, tidak otomatis kuliah lapangan ini mengikuti dari awal sampai akhir tuh otomatis lulus dan otomatis mendapatkan nilai A. Tidak. Kita ada ketentuannya pun sama seperti dengan perkuliahan di dalam kelas. Jika program studi itu bertanggung jawab penuh terhadap rangkaian kuliah lapangan ini sendiri. Nah, ini adalah CPL dan juga CPMK dari kuliah lapangan yang bisa adik-adik semua lihat di RPS yang telah di-share di My Class. Nah, lalu prosedur dan mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama, adik-adik semuanya pasti sudah melakukan key-in gitu ya, key-in pada awal semester. Nah, tadi sudah disampaikan ada sekitar 370-an mahasiswa yang akan mengikuti kuliah lapangan pada semester ini. Kemudian, yang kedua, program studi manajemen itu menetapkan lokasi kunjungan berdasarkan relevansi dengan mata kuliah dan tujuan pembelajaran. Jadi insya Allah eh, perusahaan-perusahaan yang kita kunjungi pasti tidak akan apa ya, tidak sesuai dengan relevansi pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil. Dan adik-adik semuanya untuk tujuan KL pun itu sudah kita lakukan voting gitu ya, kita lakukan survei di awal semester lalu mungkin ya. Kemudian hasilnya adalah paling banyak memilih tujuan untuk Jateng dan juga Jakarta. Nah, maka dari itu kita ambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan tahun ini pun akan diadakan ke Jateng dan juga Jakarta. Nah, adik-adik semuanya, mahasiswa itu wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan, mulai dari technical meeting, pelaksanaan kunjungan, proses bimbingan, hingga penyusunan laporan. Tadi sudah disampaikan juga bahwasannya 3 SKS ini ada 16 pertemuan, ada 16 presensi, termasuk technical meeting pada malam hari ini. Nanti sewaktu-waktu technical meeting akan dibuka, nanti ada instruksinya gitu. Jadi kalau misalkan technical meeting ini atau pertemuan pertama tidak melakukan presensi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak ikut technical meeting, atau yang kedua, ikut technical meeting tapi ditinggal-tinggal. Nah, hati-hati jadi ya. Dan pembukaan waktu presensi satunya pun tidak lama, mungkin sekitar 15 menit atau sampai 30 menit. Selanjutnya, yang keempat, setiap kelompok atau mahasiswa akan didampingi oleh satu dosen pembimbing lapangan yang bertanggung jawab dalam proses pembimbingan dan penilaian laporan. Nanti akan dibagi eh, per dis dan juga per kelas, dan yang perlu diketahui ada adik semuanya bahwasannya kalau misalkan di awal itu kalian tergabung di kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya, besar kemungkinan nanti di KL ini tidak sama kelasnya gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa mayoritas yang satu kelasnya sama, tapi ada mayoritas juga mungkin ada kelas yang terbagi-bagi sesuai dengan komposisi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, sebelum kunjungan dilaksanakan, mahasiswa mencari informasi awal mengenai objek kunjungan, profil usaha, serta gambaran umum kegiatan sebagai bekal dalam observasi di lapangan. Maka dari itu nanti sebelum KL itu berlangsung gitu ya, sebelum kita semua melakukan trip kunjungan, adik-adik semuanya wajib melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing lapangannya. Gunanya apa? Untuk mengetahui tugas-tugas yang diberikan, rinciannya seperti apa, kemudian kalian pahami bersama terkait dengan tugas itu, laporannya dibagi gitu ya. Jangan sampai kalian itu tugasnya sama gitu, isi laporannya. Dan kami dari program studi pun tidak mentolerir bahwasannya apabila ditemukan ada yang tugasnya copy paste, entah itu dari teman trip lainnya di kelas lainnya atau ke kakak tingkat kalian. Jadi copy paste sama persis, ketika itu ditemukan maka otomatis tidak lulus. Nah, atau nilainya E gitu ya dari semuanya. Perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa wajib mentaati seluruh tata tertib yang ditetapkan oleh program studi, pihak penyelenggara penyelenggara perjalanan dalam hal ini adalah Surya Agung maupun pengelola objek kunjungan. Jadi misalkan nanti dalam proses kunjungan
ada titik-titik objek tertentu atau spot-spot tertentu yang tidak boleh untuk divideokan, untuk tidak boleh didokumentasikan, tolong untuk ditaati bersama ya dari semuanya. Kemudian, selama pelaksanaan kunjungan, mahasiswa wajib secara aktif gitu ya mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, diskusi maupun survei sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya pemilihan tema laporan tidak harus sesuai dengan minat studi mahasiswa, tetapi didasarkan pada hasil eksplorasi dan data empiris yang diperoleh selama kunjungan. Contohnya misalkan di sini ada Mas Dilan gitu ya. Mas Dilan ini ngambil konsentrasinya pemasaran gitu misalkan. Tetapi Mas Dilan ingin mengeksplorasi dari sisi operasionalnya atau pemilihan layoutnya dari atau dari segi pemasarannya gitu. Nggak yang tidak sesuai dengan minat studi mahasiswa itu nggak apa-apa adik-adik semuanya. Jadi kalian bisa melakukan eksplorasi sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Dan hal tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu ke dosen pembimbing lapangannya. Jadi sebelum penerjunan itu harus ada diskusi dengan DPL masing-masing. Nah, proses diskusi pemilihan tema laporan KL ini sendiri itu dilaksanakan 13 sampai 18 Oktober tahun 2025. Nah, atau ya minggu depan ya, satu minggu waktunya. Jadi minggu depan mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu silahkan melakukan diskusi. Diskusinya kapan dan seperti apa ya silahkan disepakati dengan dosennya masing-masing. Selanjutnya, proses pembuatan dan pengunggahan video ke media massa dan artikel ke media massa, video ke media sosial dan artikel ke media massa itu harus melalui hasil diskusi dan persetujuan DPL. Jadi nggak boleh kalau misalkan belum didiskusikan, belum mendapatkan persetujuan dari DPL-nya, tiba-tiba langsung upload video di TikTok atau di Instagram gitu ya, atau tiba-tiba langsung publish artikel di media massa itu nggak boleh. Jadi harus ada diskusi dan persetujuan dari DPL-nya. Selanjutnya, jadwal bimbingan ditetapkan oleh masing-masing DPL. Mahasiswa wajib membawa form bukti lampiran untuk ditandatangani setiap kali pertemuan. Pak Azmi, form bukti bimbingannya gimana? Nanti sudah kita share, akan kita share lewat buku panduan kuliah lapangan. Nah, nanti di akhir-akhir di lampiran, itu halaman pertama di lampirannya, itu ada form bukti bimbingan yang harus kalian bawa setiap melakukan bimbingan. Nanti soalnya ada tanda tangan dari DPL-nya. Selanjutnya, nah ini ya, mahasiswa diwajibkan membuat, mengunggah, dan mengumpulkan konten video dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kontennya bersifat menarik, ya, edukatif, dan menggambarkan seluruh proses pelaksanaan kunjungan KL. Bukan sekedar potongan video, misalkan gitu ya, hanya rekam 3 detik, kemudian digabung lagi dengan rekam yang 4 detik, digabung lagi dengan yang 10 detik, dan seterusnya. Itu nggak boleh yang kayak gitu. Nggak ada narasinya, gitu. Itu nggak boleh ada di semuanya. Atau sekedar kumpulan foto-foto, gitu kan ya. Dijadikan kumpulan foto-foto yang bisa di-swipe, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi harus ada narasinya dengan durasi minimal 40 detik. Kemudian diunggah ke media sosial dan menandai akun resmi program studi manajemen seperti Instagram atau TikTok. Nah, jadi kalian bisa pilih mau Instagram atau TikTok. Serah nanti ada di semuanya. Dengan tagar, nah ini sudah ada, nanti kalian bisa lihat di buku panduannya, seperti KKL Manajemen UMY 2025, UMY Jogja, dan juga Manajemen UMY Pilihanku. Nah, video asli dan tautan videonya itu nanti diunggah pada MyClass dengan batas akhir pengumpulannya 9 November 2025. Nanti di slide-slide selanjutnya itu ada bagian kapan harus bimbingan, kapan harus upload video, dan seterusnya ya. Nah, itu yang terkait dengan konten video. Selanjutnya terkait dengan artikel di media online. Pertama, itu pilihannya dua ya, kumparan atau netizen. Pak Azmi kalau nggak kalau misalkan nggak tembus-tembus di dua ini gimana Pak Azmi? Ya, usahakan kedua itu terus. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa tembus, ya nanti ada opsi lainnya. Tapi ya dari semuanya itu mempengaruhi nilai akhir. Contoh, misalkan untuk upload di Retizen, itu range nilainya adalah 70 sampai 80. Untuk upload di Kumparan, itu range nilainya 80 sampai 100.
Maka dari itu kalau misalkan uploadnya di luar dari dua ini dari kumparan atau netizen, maka nilainya bisa jadi di bawah 70. Nah, ini yang menjadi perhatian adik-adik semua ya. Nah, nama akun di media massa itu harus nama asli mahasiswa terkait. Nah, misalkan namanya Azmi Muhammad Islam, tapi di akun kumparan atau netizennya itu ditulis nama samaran gitu ya, nama TikToknya atau nama nama apa, nama Instagramnya. Nah, itu nggak boleh ya, Dik ya. Itu nama resmi kalian. Nah, soalnya nanti akan dicek oleh DPL-nya. Dengan bio-nya mahasiswa manajemen UMY. Nah, harus jelas mahasiswa manajemen UMY. Dan FYI ada di semuanya, ketika kalian tulis namanya itu nama lengkap, jelas gitu ya, dan juga bio-nya juga jelas mahasiswa manajemen UMY, itu memudahkan kumparan ataupun netizen mengapprove artikel kalian. Nah, mungkin kalian ada yang sudah pernah nyoba gitu, kok susah banget ya untuk publish gitu ya. Nah, mungkin salah satu permasalahannya di sini. Kalian namanya nama yang nggak asli, nama yang agak alay gitu misalkan gitu ya. Kemudian nggak ada bionya asal-asalan. Nah, itu mungkin jadi salah satu penilaian dari kumparan atau netizen untuk tidak mengapprove berita kalian di media massa. Selanjutnya, tautan artikel itu diunggah pada MyClass dengan batas akhir pengumpulan 15 November 2025. Nah, ini adalah contoh dari videonya. Nggak ada Oke, suaranya, Mas. apa? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, nanti ah ya saya share juga ya di grup DPL. Nanti DPL bisa kasih link ataupun bisa kalian lihat videonya seperti apa. Nah, itu tadi untuk apa ya? Untuk alur videonya itu kurang lebih bisa seperti itu. Nah, nanti itu sebenarnya ada narasinya. Dia bercerita gitu. Bercerita bahwasannya trip utama itu ngapain aja, kunjungan kemana saja, ketika di Sari Roti, ketika di Ajinomoto, itu ngapain aja, itu diceritakan. Ada narasinya. Nanti untuk video aslinya saya share ya. Nah, lalu prosedur lainnya adalah proses bimbingan laporan KL dilakukan minimal 3 kali, mencakup tahapan penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, format penyusunan laporan mengikuti ketentuan resmi yang tercantum pada lampiran 2. Nah, jadi nanti di buku panduan itu sudah ada contoh lampirannya, bisa kalian ikuti. Nah, dari semuanya, mahasiswa wajib mengumpulkan laporan akhir yang telah disetujui dan ditandatangani oleh DPL dalam bentuk soft copy melalui MyClass. Jadi kalian bisa ketika sudah dapat ACC, sudah dapat tanda tangan gitu ya, bisa diupload di MyClass. Tapi apabila ada DPL gitu ya, yang ingin ada hard copy-nya juga gitu. Nah, itu bisa kalian print. Jadi ini wajibnya adalah dalam bentuk soft copy, tapi kalau misalkan ada DPL yang menginginkan dalam bentuk hard copy juga, nah itu bisa di-printkan. Selanjutnya, batas akhir pengumpulan laporan KL itu diunggah ke MyClass paling lambat 15 Desember yang harus sudah memperoleh ACC dan tanda tangan dari DPL. Nah, adik semuanya, selanjutnya adalah tata tertib dan mekanisme peserta KL. Sorry, ya, ini KL maksudnya. Nah, jadi ini akan kita jelaskan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah, sorry, sorry, ada kesalahan teknis. Hmm.
Ini karena ini ada. Lihat ya, ada di semuanya. Yang pertama adalah tata tertib sebelum pelaksanaan kunjungan. Jadi mahasiswa itu wajib mengikuti technical meeting yang dilaksanakan oleh program studi dan pusat pengembangan manajemen. Ya, saat ini sedang berlangsung. Kemudian mahasiswa menyiapkan diri dari kesehatan, tidur yang cukup, menyiapkan sikap dan etika untuk mengikuti rangkaian kegiatan sampai selesai. Kemudian kalian harus izin ke orang tua ya, di trip yang sudah ditentukan. Jangan sampai kalian belum mendapatkan izin ataupun restu dari orang tua untuk mengikuti kuliah lapangan ini. Selanjutnya, menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan pribadi. Jadi yang mabokkan gitu ya, mungkin bisa bawa antimonya, yang suka masuk angin mungkin bisa bawa minyak anginnya, dan seterusnya. Jadi perlengkapan untuk keperluan dirinya pribadi, nah itu silakan bawa sendiri. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti koordinasi awal melalui pertemuan dengan DPL untuk konsultasi rencana kegiatan yang dilakukan, bidang yang akan dipilih, perusahaan sasaran, dan menyiapkan pertanyaan untuk memperoleh informasi saat kunjungan berlangsung. Selanjutnya, tata tertib saat kunjungan resmi ke perusahaan atau instansi. Nah, yang pertama, adik-adik semuanya, mahasiswa tidak diperbolehkan membawa motor atau mobil yang diparkirkan menginap di UMY. Ya, ada di semuanya ini perlu diperhatikan. Jadi kalian bisa minta tolong temennya untuk anter gitu. Atau kalau misalkan malu gitu ya, atau males minta tolong temennya, kalian bisa gunakan ojek online atau transportasi online. Jadi nggak diperbolehkan untuk membawa kendaraan yang diparkirkan menginap di UMY. Kalau misalkan itu ketahuan atau terdeteksi oleh satpamnya, nanti ada konsekuensi yang akan diberikan ke kalian. Apa itu bentuknya? Ya bisa aja, misalkan gitu kan, eh, motor kalian digembok gitu sama Pak Satpamnya atau digembesin, ya itu merupakan salah satu bentuk konsekuensi karena kalian melanggar permasalahan ini. Jadi nggak boleh ada kendaraan yang menginap di UMY karena kita menginapnya sampai 3 malam kalau nggak salah, 3 sampai 4, berarti 4 hari 3 malam. Selanjutnya, mahasiswa wajib membawa dan mengenakan atribut universitas, jas alma mater. Jas alma maternya itu harus dibawa ya, jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya, mengenakan pakaian untuk yang laki-laki nih ya. Ini contoh seragam saat kunjungan industri, itu sudah ada contohnya. Pakai atasan batik atau kemeja berkerah, celana panjang kain, bukan jeans. Nah, untuk yang cowok ya, ada di semuanya. Pakai sepatu, pakai jas alma mater, dan pakai kalung dan ID card yang akan dibagikan dari Surya Agung. Selanjutnya untuk yang perempuan, pakai atasan batik atau kemeja berkerah, pakai rok panjang atau kulot yang tidak ketat, bukan jeans, berkerudung, sepatu, jas alma mater, kalung maupun ID card dari Surya Agung itu sendiri. Selanjutnya membawa obat-obatan, alat sholat, dan peralatan pribadi lainnya. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan saat kunjungan. Jadi nggak boleh apa ya, ada tadi kalau misalkan ada titik-titik tertentu yang tidak boleh divideokan atau didokumentasikan, itu nggak boleh ya. Selanjutnya perilaku, bersikap dan berbicara dengan sopan, menjaga kekompakan, komunikasi efektif dengan sesama mahasiswa, kritis, aktif bertanya pada saat memperoleh kesempatan. Jadi kan biasanya ada sesi tanya jawab, itu bisa kalian tanyakan. Bahkan ada di semuanya di buku panduan di halaman-halaman terakhirnya itu sudah dikasih contoh gitu. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan gitu adiknya. Selanjutnya mengumpulkan informasi sesuai dengan tema yang kalian pilih. Jadi tema yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan bersama DPL, itu kalian kumpulkan informasinya. Menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, wajib menjaga sholat 5 waktu. Ini yang wajib banget ya, kita seorang muslim gitu, ada di semuanya, apalagi yang laki-laki gitu, kalau misalkan eh, kalian bisa sholat di masjid gitu, kita sholat berjamaah, ya itu sangat baik sekali gitu. Itu untuk apa mensiarkan unggul dan islami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sendiri. Dan yang ke-12, wajib mengikuti seluruh kegiatan. Jadi adik-adik semuanya tidak boleh menginap di luar hotel atau meninggalkan penginapan. Jadi harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pemberangkatan, kemudian kunjungan, maupun kepulangan.
Nah, tapi kalau misalkan nanti di perjalanan kalian pengen turun di Sleman gitu ya, di misalkan yang rumahnya di dekat Jogja City Mall gitu, kalian pengen turun di sana, silahkan koordinasi dengan DPL-nya. Tetapi selama proses kunjungan KL ini dilarang untuk menginap di luar hotel. Misalkan kita lagi kunjungan ke Jakarta, kemudian ada rumah saudaranya gitu ya, atau rumah dia di Jakarta, kemudian dia pulang, nah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa mengganggu proses perjalanan kita di waktu lainnya, esok harinya. Kemudian tata tertib di luar kunjungan resmi atau perusahaan, mengenakan pakaian bebas tapi sopan gitu ya, untuk yang putri berkerudung, putra celana panjang. Nah, boleh mengenakan celana berbahan jeans, tetapi dengan syaratnya tidak ketat, tidak robek-robek, dan tidak pendek. Nah, berperilaku dan bersikap yang sopan, menjaga nama baik universitas, mentaati peraturan yang telah ditetapkan, izin kepada penanggung jawab apabila akan meninggalkan rombongan atau penginapan gitu ya, dari semuanya. Dan ini berlaku jam malam. Ketika kalian sudah di hotel, nanti ya kita sudah di hotel, kemudian kalian pengen jajan gitu ya, pengen kulineran di sekitar hotel, silakan. Tetapi kita menetapkan jam malam. Batas minimalnya adalah jam 11 malam. Kami pun akan bekerja sama dengan resepsionis di hotelnya. Jadi akan dideteksi tuh siapa saja, kamar mana gitu ya, yang pulangnya larut malam atau bahkan tidak pulang ke kamarnya. Nah, kan kami akan berkoordinasi dengan resepsionis tempat hotel kita menginap. Selanjutnya tidak kembali penginapan larut malam dan ya wajib menjaga sholat 5 waktu itu sendiri. Nah, untuk contoh seragam di luar kunjungannya pun sudah kita berikan ada di semuanya. Boleh pakai kaos, boleh pakai polo, boleh pakai kemeja dan seterusnya asalkan masih rapih gitu ya. Selanjutnya, ini yang saya sampaikan kembali, pelanggaran terhadap tata tertib akan ditindak dan berakibat pelaksanaan KL mahasiswa yang bersangkutan dianggap gugur. Bisa nilainya nggak maksimal, nggak dapat A gitu ya, atau bahkan kalian sampai ke tahap gugur. Nah, sehingga kalian harus mengulang kembali kuliah lapangan di semester. Nah, ini adalah skema acara pelaksanaan kita. Presensi pertama insya Allah sudah dibuka. Ya, Mas Rizky ya, insya Allah ya. Nah, ini waktunya kita kasih waktu eh, 30 menit lah ya. Jadi silakan presensi nanti jam 8 Pak. Jam 8 sampai jam 8.30. Thank you Mas Rizky. Jadi jam 8 sampai jam 8.30 silakan presensi di My Class. Bagi yang tidak mengikuti presensi, ya berarti dianggap tidak. Bagi yang siapa yang tidak presensi, maka tidak dianggap ikutan technical meeting. Kemudian yang merah-merah ini adalah kalian koordinasi dengan DPL. Kemudian ada presensi 3 sampai 8 itu ketika trip. Kemudian presensi 9 adalah bimbingan tugas video, presensi 10 pengumpulan tugas video, 11 bimbingan tugas artikel, 12 pengumpulan tugas artikel, 13 sampai 15 bimbingan laporan L, dan 16 itu terakhir di tanggal 15 Desember adalah pengumpulan laporan L. Nah, adik-adik semuanya, tadi disampaikan oleh Bu Rini, bahwasanya kita terdiri dari 2 trip. Trip pertama ini terdiri dari kelas AA sampai dengan kelas AC. Dan ini adalah DPL-nya, DPL masing-masing kelas. Dan tadi sudah disampaikan bahwasannya tidak mesti kelas B itu adalah kelas A awal kalian di semasa semester 1 gitu ya. Jadi kita potong, kita bagi dari pembagian NIM dan juga proporsi bis gitu ya, dari sini proporsi bis. Nah, kelas AA dan kelas AB ini masuk di bis pertama. Kelas AC, kelas AD itu bis kedua, AE dan kelas F itu bis ketiga dan seterusnya. Jadi satu bis itu terdiri dari 2 kelas. Ini trip yang pertama. Untuk tahu Pak Azmi saya masuk di trip berapa ya, saya masuk di kelas berapa ya, itu bisa kalian cek di My Class ya, itu sudah kita upload di sana. Selanjutnya ini adalah trip 2. Ada Bu Rini, ada Bu Dari, sampai ke Bu Munjiati Munawaroh. Ada kelas AK sampai kelas AR. Sama seperti trip satu bus itu terdiri dari 2 kelas.
Nah, itu ada di semuanya terkait dengan sistematika pelaksanaan kuliah lapangan yang disampaikan oleh program studi manajemen, dalam hal ini dari PPM. Untuk selanjutnya mungkin bisa ke Mas Bayu terkait dengan teknis pelaksanaan KL itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, nanti kita lakukan Q&A gitu ya di sesi akhir sebelum kita tutup. Terima kasih. Silakan Mas Rizky Adi. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmi atas paparan yang telah disampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan dari ketentuan-ketentuan dari Surya Agung kepada Mas Bayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Prodi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan DPL, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semester 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu, saya perwakilan dari Surya Agung Tour. Pada prinsipnya untuk technical meeting malam ini ada beberapa poin-poin teknis nanti yang harus diperhatikan dari teman-teman semuanya, termasuk dari rundown acara, kemudian persiapan, seperti itu. Mungkin secara persiapan kami dari Surya Agung Tour sudah 95%, sudah tinggal ada menunggu salah satu perusahaan yang dia menjanjikan bahwasanya untuk hari Selasa maksimal akan memberikan informasi terkait penerimaan kunjungan itu. Mungkin langsung ke rundown. Jadi untuk pertama kita langsung ke trip 1 dulu atau batch 1 dulu untuk yang di tanggal 20 dan 23. Skip. Oke. Langsung ke rundownnya. Jadi besok itu teman-teman semuanya rencana untuk titik kumpul itu ada di Sportorium. Titik kumpulnya ada di Sportorium. Untuk unit bis itu di tanggal 20 Oktober itu akan kami siapkan itu jam 4:30 pagi. Jam 4:30 pagi itu bis nanti akan kami siapkan di Sportorium. Kami harapkan untuk jam 5 pagi, teman-teman semuanya nanti sudah mulai berkumpul. Teman-teman mahasiswa nanti sudah semua mulai berkumpul semuanya. Maksimal sekali jam 5:30 kita harus sudah meninggalkan Sportorium atau meninggalkan kampus untuk menuju ke tempat kunjungan masing-masing bis gitu. Jadi silakan besok diantisipasi dari teman-teman semuanya terkait karena tadi ada himbauan tidak diizinkan untuk membawa kendaraan motor maupun mobil. Jadi silakan nanti bisa di-prepare. Jadi nanti pada waktu hari H tidak ada alasan terkait masalah keterlambatan ya. Dan kemudian kalaupun nanti dari teman-teman itu menggunakan transportasi online gitu, saya berharap untuk teman-teman waktunya tidak dipepetin karena biasanya jam-jam 5, jam-jam 4:30 itu adalah jam-jam yang titiknya untuk titik jemput itu cukup jauh gitu. Jadi silakan nanti diantisipasi terkait masalah itu. Nah untuk tahun-tahun sebelumnya kebanyakan ada yang beralasan terkait masalah sulit untuk mendapatkan transportasi online dan lain sebagainya. Jadi silakan untuk diantisipasi dari sekarang. Kemudian jam 5:30 itu kita langsung meninggalkan kampus untuk menuju kunjungan yang pertama. Kunjungannya kita pisah dan konsep untuk trip 1 dan trip 2 pun berbeda gitu. Kunjungannya untuk semua unit bus itu akan kita pisah gitu. Untuk yang trip 1, bis 1, bis 4 dan bis 5 untuk paginya itu akan kunjungan di Sidomuncul di daerah Ungaran gitu. Jadi teman-teman nanti untuk paginya itu tidak perlu khawatir terkait masalah makan pagi. Jadi makan pagi sudah kami siapkan, snack pun juga sudah kami akan siapkan.
air mineral dan lain sebagainya itu juga sudah kami siapkan. Nah, nanti pagi itu sebelum teman-teman mulai kunjungan tuh posisinya sudah makan semuanya gitu, jadi kunjungannya bisa fokus. Untuk B1, 4, dan 5 nanti teman-teman nanti kunjungan di Sido muncul. Kemudian di bis 3 nanti kunjungannya di Indomina Cipta Agung. Dan di bis 2-nya nanti kunjungannya di Victoria Care atau Herboris. Ya. Kemudian selesai kunjungan kurang lebih sekitar jam 11:30, jam 11:30, 12. Selanjutnya nanti pindah untuk kunjungan yang kedua. Jadi ada 2 kunjungan di Semarang untuk trip 1 ini. Trip 1 ini ada 2 kunjungan di Semarang. Langsung menuju ke kunjungan yang kedua, nanti untuk makan siangnya lunchbox gitu, karena kita pindah ke tempat kunjungan yang lainnya. Yang untuk B1 dan 2 itu kunjungan di kawasan industri terpadu Batang. Di kawasan industri terpadu Batang. Dan bis 3, 4, dan 5 nanti kunjungannya di Victoria Care. Ya, bis 3, 4, dan 5 itu kunjungan di Victoria Care. Karena paginya itu tidak kunjungan di Victoria Care, yang bis 3, 4, dan 5 itu kunjungannya di Indomina dan Sido muncul. Jadi untuk siangnya itu bisa kita switch kunjungannya di Victoria Care. Nah, setelah dari rangkaian kunjungan di hari pertama itu selesai, nanti teman-teman langsung menuju ke Cikarang. Langsung menuju ke Cikarang, nanti pada waktu perjalanan nanti teman-teman nanti singgah di lokal restoran untuk makan malam terlebih dahulu. Kemudian nanti sampai di Cikarang itu ya kurang lebih sekitar jam-jam 11-an, jam-jam 11 malam, baru istirahat. Baru istirahat, check-in hotel di Vive Hotel Jababeka, Cikarang. Kemudian nanti istirahat. Nah, untuk di hari keduanya, waktu untuk di hari kedua untuk trip 1 ini longgar karena konsepnya berbeda dengan konsep yang pertama karena keterbatasan perusahaan yang menerima dan ada beberapa perusahaan yang cancel juga. Akhirnya kita memutuskan untuk ada perubahan konsep untuk di trip 1. Untuk di hari keduanya untuk trip 1 ini check out-nya siang ya, check out-nya siang yaitu kurang lebih sekitar jam-jam 11 kita baru meninggalkan hotel. Nanti breakfast-nya di hotel, makan paginya di hotel. Teman-teman nanti bisa istirahat karena kita check-in-nya cukup malam ya. Nanti teman-teman bisa istirahat dulu. Kemudian check out-nya kurang lebih sekitar jam 11. Nah, nanti biasanya ada waktu untuk sarapan di hotel. Waktu breakfast-nya di hotel itu ada kurang lebih sekitar dari jam 6:30 sampai dengan jam 10 pagi. Itu maksimal itu di jam 10 pagi. Kemudian check out jam 11 kita langsung menuju ke kunjungan yang ketiga, yaitu dibagi juga yang bis 1 dan 2 itu di Nippon Indosari atau di perusahaan roti, Sari Roti. Kemudian untuk bis 3 dan 4 itu ada di Ajinomoto. Dan untuk bis kelima, untuk saat ini seperti tadi yang di awal saya sampaikan, masih menunggu jawaban di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Pusat, yaitu di Jakarta Smart City. Sebenarnya juga sudah kita masukkan ke beberapa perusahaan, cuman kita juga masih proses menunggu untuk jawaban tersebut gitu. Semuanya menjanjikan minggu depan untuk jawaban dari penerimaan kunjungan tersebut gitu. Jadi untuk rundown acaranya nanti minggu depan akan kami update terkait kunjungan yang di trip 1 di area Jakarta gitu. Kemudian nanti setelah dari kunjungan, teman-teman nanti langsung check-in lagi ke hotel. Jadi langsung check-in lagi di hotel di area Kemayoran, yaitu di Asiana, gitu, X Ibis. Makan malamnya nanti box. Nanti teman-teman mungkin waktu free time-nya di situ, bisa dimanfaatkan waktu free time-nya di situ. Tapi free time tersebut juga ada batasan waktunya, seperti tadi yang dijelaskan sama Pak Asmi. Untuk waktu free time-nya batasnya sampai dengan jam 11 malam. Gitu. Kemudian next di hari ketiga. Next di hari ketiganya kita check out-nya juga lumayan siang, kurang lebih sekitar jam 9:30 ya, kurang lebih sekitar jam 9:30. Kita check out, kita langsung menuju ke Dufan ya, Dunia Fantasi.
satu hari kita full di Dufan. Satu hari kita full di Dufan kurang lebih sekitar sampai jam 4 sore. Jadi makan siangnya nanti juga di dalam Dufan. Dan nanti akan kita sampaikan pada waktu pas pelaksanaan, nanti makan siangnya di mananya nanti akan dijelaskan sama tour leadernya masing-masing. Kemudian Dufan sampai kurang lebih sekitar jam 4 sore. Jadi silakan dimaksimalkan, semua wahana mau dicoba di situ silakan gitu. Nah, terkait Dufan, karena wahananya banyak yang wahana-wahana adrenalin, sekiranya memang tidak mempunyai keberanian untuk mencoba, saya berharap untuk tidak memaksakan diri atau hanya untuk mengikuti gengsi atau apa gitu kan, atau malu sama temannya, jangan dipaksakan daripada nanti teman-teman sendiri yang repot gitu ya. Jadi sekiranya memang tidak berani, ya tidak usah mencoba, bisa bermain wahana-wahana lainnya gitu. Kemudian jam 4 sore kita meninggalkan Dufan, kita langsung menuju ke lokal restoran, kemungkinan di daerah Subang gitu, makan malam. Kemudian nanti singgah di pusat oleh-oleh, baru kita pulang menuju ke Jogja. Sampai di Jogja kurang lebih pagi jam 4 ataupun jam 5 pagi, seperti itu. Randonnya cukup simpel karena cuman sekitar 4 hari sampai dengan pulang gitu. Next, besok untuk di trip pertama, besok untuk trip pertama kita memakai 5 unit bis ya. 4 bis itu dari RV Transport dan 1 bisnya itu dari Alfa Transport. Secara fasilitas semuanya sama, tidak ada yang beda, semuanya sama. Yang membedakan cuman bis 1, 2, 3, 4 itu memakai single glass, untuk yang bis 5 itu memakai double glass. Itu yang membedakan cuman itu. Tapi secara fasilitas yang ada di dalamnya semuanya sama. Menggunakan konfigurasi seat 22, port USB dan Type-C, juga tersedia untuk charger di dalam bis yang diperuntukkan untuk hanya ngecas HP. Kemudian entertain di dalam bis semuanya menggunakan YouTube gitu. Jadi selama perjalanan itu kita banyak di bisnya untuk menghindari bosen dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa berkaraoke gitu supaya nanti tidak jenuh di dalam bis ya. Kemudian dilengkapi juga dengan bantal dan selimut gitu. Tapi bantal dan selimut yang tersedia di dalam bis bukan souvenir, artinya tidak dibolehkan untuk bawa turun gitu. Selanjutnya juga tersedia dispenser yang ada di dalam bis untuk air hangat ataupun air biasa. Nah, nanti juga akan kami sediakan refreshment-nya, perintilan-perintilannya semacam kopi, coklatos, kemudian gude dan lain sebagainya. Itu akan kami sediakan. Jadi itu nanti akan kita refill, kalaupun habis akan kita refill, kalau habis akan kita refill. Jadi selama perjalanan itu nanti bisa dinikmati gitu. Dan kemudian untuk bis 5 unit bis ini semuanya tidak ada toiletnya. Artinya ketika nanti teman-teman mengendaki untuk ke toilet ya nanti silakan disampaikan ke tour leadernya masing-masing, karena di setiap bis itu nanti akan ada 1 tour leader gitu, akan ada 1 tour leader dan semua dari ke-5 bis ini akan ada 2 fotografer dan videografer. Gitu ya. Jadi teman-teman selain nanti konten pribadi untuk laporan ke prodi, jadi teman-teman nanti juga akan kita berikan foto-foto selama perjalanan trip itu nanti silakan nanti berinteraksi dengan tim-tim fotografer kami gitu. Menggunakan 2 unit, dua jenis PO itu untuk armada bisnya. Kemudian itu untuk yang trip pertama atau batch 1. Untuk selanjutnya ke batch 2 atau trip kedua dilaksanakan di tanggal 22 dan 25. Artinya ketika nanti teman-teman selesai dari Dufan pulang menuju ke Jogja yang trip 1, trip kedua itu baru datang di Cikarang gitu. Jadi berseberangan. Kedatangannya berseberangan gitu. Jadi teman-teman yang trip 1 pulang, teman-teman yang trip kedua baru datang gitu. Nah, untuk yang trip kedua, untuk konsep randonnya berbeda, konsep randon kunjungannya berbeda, karena
Untuk yang di trip 2 ini di Semarangnya kunjungannya hanya ada 1 kunjungan. Berangkatnya sama, untuk titik kumpulnya sama, kemudian jam berkumpulnya pun juga sama gitu. Kunjungannya ada di Sido Muncul juga, ada di Victoria Care juga gitu. Karena ini hanya 4 bis ya untuk yang trip kedua. Kemudian setelah itu makan siang di lokal restoran, kemudian setelah itu baru menuju ke Cikarang. Nah, nanti sebelum masuk ke hotel nanti teman-teman singgah makan malam terlebih dahulu baru nanti masuk ke hotel. Nah, ini kalau di trip kedua ini masuk hotelnya lebih awal. Jadi setelah Isya lah, setelah Isya, setelah jam-jam tujuan itu teman-teman nanti sudah check-in, sudah masuk ke hotel. Kemudian untuk di hari keduanya, teman-teman siap pagi ya, diusahakan untuk jam 7:30 itu harus sudah check out, jam 7:30 harus sudah check out untuk kunjungan. Nah itu kunjungannya juga berbeda-beda. Untuk B1 ada di perusahaan Bintang 7, kemudian ada di kawasan industri Jeep, Pulau Gadung, kemudian nanti ada di Indolakto, perusahaan susu, kemudian nanti untuk bis 4-nya ada di LRT Jabodebek yang ada di Bekasi. Nah terkait di kunjungan kedua untuk yang di area Jakarta ini juga sebenarnya masih menyimpan ada 2 cadangan, yaitu di Indolakto yang divisi es krim sama Yoyik perusahaan es krim juga gitu. Jadi nanti minggu depan itu akan kami update terkait masalah kunjungannya gitu. Kemudian setelah itu pindah untuk kunjungan yang ketiga yaitu di Ajinomoto dan di Amerta Indo Otsuka atau di pabrik Pokari gitu. Itu di daerah Sukabumi. Kemudian setelah itu rangkaian kunjungan selesai, nanti teman-teman langsung kembali langsung menuju ke hotel yang ada di Kemayoran. Jadi selama 2 hari, 2 trip ini hotelnya berpindah. Jadi untuk malam pertama itu menginapnya di area Cikarang, di Vive Hotel. Untuk yang kedua itu nanti di Asiana, di daerah Kemayoran. Itu di hari keduanya. Di hari ketiganya konsepnya sama, full untuk semuanya untuk wisata di Dufan dari pagi sampai dengan sore jam 4. Rangkaian tripnya seperti itu teman-teman. Untuk unit busnya besok itu memakai 4 unit bis RV Transport ya. 3 bis itu warna orange, 1 bis itu warna Tosca gitu. Kemudian ini gambaran hotelnya. Gambaran hotelnya yang ada di Vive Karawang. Maaf, ini bukan di Vive Karawang ya, ini Vive Jababeka, maaf, ini keliru. Vive Jababeka atau Cikarang. Itu satu kamar diisi 3 orang sharing bed ya, satu kamar diisi 3 orang sharing bed. Nanti regular breakfast, artinya breakfastnya all you can eat di resto gitu. Kemudian fasilitasnya ya pada umumnya hotel, air panas tersedia, kemudian AC, kemudian TV kabel, kemudian amenities lainnya, handuk, kemudian coffee maker dan lain sebagainya itu sudah tersedia semuanya. Dan perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, ini untuk hotelnya itu di daerah Cikarang, Jababeka, dekat dengan kawasan industri ya, Artinya kalaupun ada kuliner itu cuman paling ada di depan-depannya hotel itu, ada McD, kemudian ada sushi dan lain sebagainya itu ada di seputaran hotel Vive yang ada di Cikarang. Kemudian untuk hotel yang kedua ada di Asiana Kemayoran. Sama konsepnya satu kamarnya nanti diisi 3 orang sharing bed ya. Full amenities, kemudian juga regular breakfast. Untuk kolam renang yang di Asiana ini bisa dipakai sampai dengan jam 8 malam biasanya di Asiana Kemayoran gitu. Ini hotel Ibis dulunya. Namanya dulu Hotel Ibis, sekarang dibeli investor jadi namanya Asiana Kemayoran gitu. Itu terkait dengan bis, kemudian hotel, dan selanjutnya ke perlengkapan pribadi teman-teman. Jadi silahkan semua peserta nanti diharapkan untuk membawa masker sendiri-sendiri ya. Karena di yang kebagian di Herboris maupun Sido Muncul
itu biasanya nanti kunjungannya memakai masker, ya, hand sanitizer dan lain sebagainya itu silakan nanti dibawa sendiri-sendiri. Yang jelas silakan masker itu jangan sampai lupa ya, masker itu jangan sampai lupa karena sekarang mungkin juga sudah menjadi kebutuhan pokok ya untuk masker ya. Setiap mahasiswa nanti silakan membawa. Kemudian pakaian secukupnya aja, dipakai selama 4 hari. Tidak usah bawa pakaian banyak-banyak ya. Jaket, jas alma mater jangan sampai lupa. Sepatu wajib tertutup. Sepatu wajib tertutup, bukan sepatu sendal dan harus berkaos kaki. Pokoknya nanti ada beberapa perusahaan yang memang mewajibkan terkait sepatu tertutup dan kaos kaki itu. Jadi silakan nanti diantisipasi. Saya ingatkan lagi untuk sepatu tidak boleh sepatu sendal. Mau high heel, mau wedges dan lain sebagainya itu tidak diizinkan. Jadi silakan memakai sepatu tertutup dan berkaos kaki. Gitu. Kami dari Surya Agung Tour menyediakan obat-obatan yang sifatnya umum gitu. Ada kurang lebih sekitar 27 jenis macam obat ya. Ada kurang lebih sekitar 27 jenis macam obat. Nanti silakan mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalani proses masa terapi, penyembuhan dan lain sebagainya yang membutuhkan obat-obatan khusus, jangan sampai lupa untuk dibawa terkait obat-obatan tersebut gitu ya. Jangan sampai lupa terkait obat-obatannya wajib untuk dibawa gitu. Kemudian di bus disiapkan di kampus nanti jam 5 pagi teman-teman berkumpul, jam 5.30 nanti teman-teman berangkat. Nanti sudah tersedia air mineral, snack, kemudian makan pagi ya. Makan pagi juga sudah tersedia. Dan teman-teman nanti diharapkan untuk membawa 2 tas. Satu tas kecil yang berisi makanan, alat sholat, charger, seperti itu nanti dibawa masuk ke dalam bisnya. Kemudian satu tas besar, itu koper yang berisi baju-baju dan lain sebagainya itu nanti yang dipakai selama di Jakarta, itu nanti ditaruh di bagasi. Jadi biar nanti teman-teman selama perjalanan itu tidak mengurangi rasa nyaman di dalam bisnya, karena seatnya itu besok yang batch 1 itu kebanyakan 45 seat, yang untuk di keberangkatan kedua itu 47 seat, jadi biar tidak terlalu sempit juga. Jadi teman-teman pakaian dan lain sebagainya membawa koper nanti bisa ditaruh di bagasi. Kemudian untuk satu peserta kelompok tidur atau satu teman satu kamar, nanti silakan nanti kalau sudah dapat teman satu kamarnya berdiskusi, jangan sampai lupa untuk membawa roll paralel kabel. Karena pada prinsipnya di dalam kamar hotel itu hanya tersedia kurang lebih sekitar 3 colokan. 1 colokan untuk TV, 1 colokan untuk coffee maker, 1 colokan untuk hair dryer yang ada di kamar mandi. Jadi saya harapkan nanti daripada nanti berselisih terkait masalah colokan charger di dalam kamar, nanti silakan berdiskusi siapa yang bagian untuk membawa roll paralel kabel gitu. Itu mahasiswa untuk sebagai identitas maupun KTP nanti silakan juga dibawa. Kemudian untuk yang terakhir yang perlu digarisbawahi semuanya dari teman-teman, untuk colokan di dalam bis tidak diizinkan untuk di roll paralel kabel dan hanya digunakan untuk charger HP. Power bank, laptop, kamera dan lain sebagainya itu tidak diizinkan ngecas di dalam bis. Ketika nanti ada yang sembunyi-sembunyi untuk ngecas di dalam bis, itu ngecas power bank, ngecas laptop ataupun kamera, indikator di dalam bis itu secara otomatis itu akan nyala. Nah, biasanya kalau indikator itu akan nyala, itu akan terjadi konsleting. Jadi tidak usah mencoba untuk hal-hal seperti itu. Saya ingatkan di awal supaya nanti perjalanan kita itu dari berangkat sampai pulang kita bisa lancar semuanya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator Mbak Silvi. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu atas paparannya yang telah diberikan dari ketentuan-ketentuan dari Surya Agung. Untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya di sesi pertama ini saya buka 3 sesi. Mungkin silakan bisa langsung raise hand, kemudian on mic dan on cam.
Atau bisa juga mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama beserta kelas mungkin. Oke, silakan teman-teman. Mbak Silvi, mungkin sembari menunggu teman-teman bertanya atau resen, mungkin ada tambahan ya dari saya. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu terkait dengan keberangkatan pada hari H. Itu kita sudah mulai berkumpul jam 5 dan kita akan berangkat di jam 5.30. Jadi diharapkan adik-adik semuanya untuk on time. Jika terlambat bagaimana Pak Azmi? Jadi ya kita tinggal lah dari semuanya. Jadi diharapkan untuk bisa on time. Dan ini pengalaman kakak tingkat kalian ya, semuanya adik-adik semuanya itu ada yang nginep bareng di kosannya atau di kontrakannya sehingga apa? Sehingga mereka itu punya awareness yang sama gitu, punya semangat yang sama sehingga mereka tidak kesiangan. Itu yang pertama terkait dengan keberangkatan yang untuk tidak telat. Kemudian yang kedua terkait dengan tempat duduk di bus selama trip berlangsung itu dari kami dari PPM dan juga dari program studi sudah kita bagi. Nah, jadi sudah kita bagi nanti siapa duduknya sama siapa. Tapi kalau misalkan nanti di busnya pengen pindah atau duduk dengan temennya, teman lainnya, misalkan masih di bus yang sama, itu diperbolehkan. Misalkan di sini Lutfi sama Akmal itu awalnya duduknya bareng-bareng. Tetapi Akmal tiba-tiba pengen pindah sama Rizal Fauzi. Itu boleh, asalkan masih di dalam satu bus yang sama. Kemudian selanjutnya terkait dengan kamar, tadi sudah disampaikan bahwasannya satu kamar tuh isinya 3 orang. Satu kamar isinya 3 orang. Nah, untuk memilih siapa 3 ini kita bebaskan adik-adik semuanya. Jadi boleh siapa tidur bertiga dengan siapa dalam satu kamar gitu ya. Nanti dari kami, dari PPM dan juga dari program studi akan nge-share, akan membagikan Google Form. Jadi itu urutannya adalah misalkan Lutfi ingin sekamar dengan Akmal dan juga Rizal Fauzi. Nah, jadi silakan isi di situ. Dan yang mengisi cukup satu saja. Misalkan Akmal pengen satu kamar dengan Lutfi dan Rizal. Nah, jadi yang ngisi itu salah satunya aja. Jangan tiga-tiganya ikut ngisi. Nanti akan kedeteksi di sistem kita dan akan kita hubungi. Ini sebenarnya yang ngisi ini yang mana gitu. Kemudian yang selanjutnya jangan kedouble gitu ya. Jangan kedouble. Misalkan Akmal sudah sama Lutfi sama Rizal. Kemudian Akmal pengen pindah gitu. Pengen tidur sama Syarif. Nah, itu harus konfirmasi dulu ke PPM gitu ya, ke nomornya PPM. Oke, cukup Mbak MC, saya kembalikan. Oke, baik. Menambahkan Mas Asmi, Ya, Mbak Silvi. silakan. Mungkin juga perlu digarisbawahi ya dari teman-teman semuanya, jangan sampai ada miss terkait pemilihan kamar, pemilihan teman satu kamar. Nanti takutnya pemilihannya nanti ada teman-teman yang berangkat trip 1 itu nanti ternyata memilih dengan trip yang berangkat trip kedua gitu. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Takutnya nanti teman-teman saking semangatnya sampai lupa kalau temennya yang dipilih ini ternyata berangkatnya di trip kedua gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu sudah diingatkan. Kalian bebas pengen tidur dengan siapa aja, dengan teman siapa aja gitu ya, asalkan masih segender gitu ya. Pertama, kemudian yang kedua di trip yang sama, begitu. Silakan Mbak MC. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Pak Asmi. Di sini sudah ada yang menulis di kolom chat terkait dengan pertanyaan. Yang pertama ini adalah dari Delea Natalia Wenas yang bertanya, apakah bisa pindah trip misal dari trip 2 ke trip 1? Mau langsung dijawab mungkin Bapak Ibu? Monggo Pak Asmi atau Pak Misbah. Terima kasih MC. Jadi pertanyaannya apakah boleh gitu ya pindah dari trip 2 ke trip 1 atau sebaliknya? Silahkan ngechat dulu mengabari PPM, kemudian disampaikan alasannya. Jika alasannya tidak sesuai dengan apa yang kita persyaratkan, misalkan contoh ada lomba gitu ya, atau mewakili universitas gitu,
Nah, itu tidak kami persilahkan sih biasanya. Seperti itu, Mbak MC, atau mau ada tambahan dari Pak Misbah? Tambahan. Ya. Jadi kita sangat berharap sebetulnya kalau nanti sudah ditetapkan tripnya itu tidak dirubah ya. Tapi kalau ada permintaan perubahan trip dari 1 ke 2 atau 2 ke 1 tadi dari PPM Pak Asmi, itu kita pertimbangkan ya. Tapi juga kita minta ketika ada perpindahan trip itu bisa bekerja sama dengan temannya untuk tukar kursi. Yang trip 1 pindah ke trip 2 gitu. Karena apa? Karena kita kan punya keterbatasan kursi di bis itu ya. Padahal bisnya sudah diatur sesuai dengan kapasitas. Kita yang misalnya ya mahasiswa trip 1 pindah ke trip 2, ya saya khawatir nanti dia nggak dapat kursi di trip 2 karena kapasitasnya sudah penuh. Nah, kecuali kalau misalnya di Cing itu mungkin tidak mengganggu jumlah kursi gitu. Nah, itu perlu diperhatikan ya, teman-teman. Jadi dikomunikasikan dulu dengan PPM selaku pengelola KKL atas alasannya itu bagaimana kita pelajari dulu. Saya kira gitu ya Pak Asmi. Terima kasih Pak Misbah. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua ini dari Sabita, mungkin pertanyaannya masih sama ya dengan pertanyaan sebelumnya, jika, kloter 1 ada halangan atau acara keluarga. Jadi nanti mungkin bisa menyesuaikan seperti jawaban yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ini dari Naida terlebih dahulu, yang bertanya kalau sekamar 4 orang gimana? Soalnya ini sekelas perempuannya cuman ada 4. Oke, terima kasih Mbak MC. Jadi Naida, ini untuk kamar itu dibebaskan untuk pilih antar kelas gitu ya. Jadi mau dengan kelas yang berbeda juga itu dipersilahkan, asalkan dengan gender yang sama dan di trip yang sama. Jadi kalau misalkan Mbak Naida itu di trip 1 ya silakan pilih teman dari trip 1 juga gitu dari kelas lainnya. Tapi kalau misalkan pengen tetap 4 kamar itu ada biaya tambahan ya Mas Bayu ya, ada kena charge dari hotel. Nah, begitu. Mungkin Mas Bayu ingin menambahkan? Terkait untuk hotel yang akan kita singgahi, jadi semua hotel itu hanya maksimal di 3 orang. Semuanya, semua hotel mau di Viv maupun di Asiana itu hanya 1 kamar maksimal diisi 3 orang, tidak boleh lebih. Begitu Mas Asmi. Terima kasih Mas Bayu. Oke, ternyata tidak boleh lebih dari 3 adik semuanya. Jadi bisa pilih dari kelas lainnya ya. Gitu Nida. Oke, tadi sepertinya ada yang raise hands, sebelum Konita bertanya, apakah jadi? Atas nama Febrian bisa on cam dan on mic. Selamat malam, Ibu Bapak, ya, izin bertanya. Tadi kan Pak Asmi menjelaskan bahwa tugas itu kan nggak boleh dipotong-potong ya Pak ya. Nah, cuma pas Pak Asmi memberi contoh tadi itu kayak videonya itu juga dipotong-potong gitu. Mungkin apakah ada ketentuan video dipotong tuh misalnya satu video berapa detik atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Febrian. Langsung saya jawab aja. Yang saya maksudkan adalah potongan itu yang video yang ngasal gitu. Paham nggak? Kayak sekelibet aja gitu, cuman sekian detik, entah objek yang diambil juga nggak jelas gitu. Kemudian dijadikan satu dengan objek-objek lainnya tanpa adanya narasi. Nah, begitu Febrian untuk maksud dari eh, pemilihan potongan video-video tersebut. Nah, ini saya share saja di kolom chat di sini ya, adik ya, untuk bisa kalian lihat mungkin contoh dari eh, video yang bisa kalian tiru gitu. Ini sudah saya share.
Nah, itu bisa kalian buka dan bisa kalian contoh untuk membuat tugas. Salah satu tugasnya upload video media sosial. Apakah menjawab, Febrian? Sudah Pak. Mau pertanyaan terakhir sih Pak. Ada satu lagi. Oke, silakan. Oh ya. Nah, untuk menghubungi DPL itu apakah DPL-nya yang akan membuat grup atau kita sebagai salah satu kelas itu yang menghubungi DPL terus membuat grup gitu Pak? Oke, untuk link grup masing-masing kelas dan juga pengen tahu kelas mana gitu ya di trip berapa itu sudah ada di My Class. Silakan dibuka My Class-nya, di situ sudah kita cantumkan kelas apa, kemudian DPL-nya siapa, bis berapa, dan link grup WA-nya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan di kolom chat dari Konita. Untuk pembuatan laporan KKL itu individu atau per kelompok? Oke, untuk pembuatannya itu individu ya, Konita. Ya, jadi kita tegaskan ini semua penugasannya adalah individu, tidak ada kelompok ya. Meskipun tidurnya berkelompok, meskipun bisnya berkelompok, tapi ini tugasnya adalah individu ya teman-teman semuanya, baik video, baik artikel, baik laporannya, begitu. Baik, terima Cukup, kasih Mbak. Pak Asmi dan Pak Misbah. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, ada lagi ya? Oh ya, oke, ini dari Farhan menanyakan bisa tidak ya program KKL ikut yang inter, mengingat tahun lalu reguler bisa mendaftar. Mungkin Bu Rini, Bu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sylvia dan terima kasih dari Farhan. Untuk tahun ini KKL hanya ada di program reguler ya. Karena di kelas IMAP sekarang KKL internasional itu sudah diinkludkan ke student exchange supaya tidak double pembayaran dan lebih efisiensi karena output utamanya kalau di kelas di internasional itu adalah student exchange, maka untuk KKL internasional pada tahun ini sudah tidak ada. Seperti itu Mas Farhan, dan semua wajib ikutnya di kelas reguler, terutama untuk kelas reguler. Kalau yang kelas IMAP yang mengikutinya adalah program student exchange. Seperti itu Mas Farhan. Mbak Sylvie ada lagi? Ya, baik, terima kasih Bu Rini. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, sepertinya sudah cukup ya, karena waktu juga sudah menunjukkan 8:30 malam. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung ke grup saja, ke grup KKL-nya atau mohon maaf, kuliah lapangan, nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan di sana, nanti kan ada panitia yang akan membantu untuk mengkonfirmasi, gitu. Dan Mbak Sylvia, Oke. mohon diingatkan untuk segera gabung di masing-masing grup WAG, Mbak. Jadi diminta untuk membuka My Class Oh iya. dan kalau diusahakan malam ini sudah bisa gabung lewat tautan itu supaya bisa berkomunikasi dengan DPL, Mbak. Karena rata-rata DPL malah justru sudah masuk di grup itu. Gitu ya, Mbak Sylvia? Ya, siap Ibu. Nanti akan kita reminder lagi di grup ya, teman-teman. Berarti acara pada malam hari ini sudah selesai ya Bapak Ibu, memasuki acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sebelumnya saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara technical meeting kuliah lapangan pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara TM kuliah lapangan tahun 2025 pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.